UNESCO secara resmi mengakui Husna Bahasa Indonesia sebagai salah satu warisan budaya dunia yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan pemersatu bangsa. Pengakuan ini merupakan apresiasi atas peran bahasa Indonesia dalam menjaga keanekaragaman budaya dan identitas nasional. Namun, kabar ini dilaporkan telah menimbulkan reaksi beragam, termasuk rasa kecewa dari Malaysia. Sebagian masyarakat Malaysia mungkin merasa bahwa pengakuan terhadap bahasa Indonesia seharusnya juga mencakup bahasa Melayu, mengingat keduanya memiliki akar sejarah dan kesamaan linguistik yang erat. Di Malaysia, bahasa Melayu adalah bahasa resmi dan menjadi simbol identitas budaya mereka. Malaysia dan Indonesia memang memiliki hubungan budaya yang sangat dekat, tetapi persaingan dalam pengakuan internasional atas aspek budaya seringkali menjadi sumber ketegangan. Misalnya, hal serupa terjadi pada pengakuan beberapa elemen budaya seperti batik, rendang, dan reok Ponorogo. Pengakuan UNESCO pada bahasa Indonesia ini lebih difokuskan pada kontribusinya terhadap keberagaman budaya dunia, tanpa bermaksud membandingkannya dengan bahasa lain. Langkah ini seharusnya menjadi momentum bagi kedua negara untuk mempererat kerjasama budaya, bukan menjadi ajang persaingan. Ini sangat tepat. Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia, anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Pengakuan UNESCO terhadap bahasa Indonesia sebagai warisan budaya dunia layak diberikan, mengingat peran historis, sosial, dan budayanya yang signifikan. Namun, ini bukan berarti bahasa Melayu tidak memiliki nilai yang setara, karena kedua bahasa memiliki hubungan erat dalam sejarah dan perkembangan budaya. Berikut adalah analisis mengapa bahasa Indonesia pantas diakui UNESCO, serta perbandingan dengan bahasa Melayu. Peran bahasa Indonesia di tingkat nasional dan internasional. Bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia secara resmi diadopsi sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda 1928. Peran ini membuatnya menjadi simbol persatuan dari lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Populasi penutur. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Bahasa Indonesia digunakan oleh sebagian besar masyarakat, baik sebagai bahasa ibu maupun sebagai bahasa kedua. Pengaruh regional. Bahasa Indonesia juga dipelajari secara luas di negara-negara lain, seperti Timor Leste, Australia, dan negara-negara ASEAN, menjadikannya bahasa dengan pengaruh regional yang signifikan. Menggunakan bahasa Melayu sebagai induknya, tapi cabangnya adalah bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu Selatan Thailand. Tadi ada rakan-rakan kita daripada Patani, tapi bahasa induknya adalah bahasa Melayu. Sementara penutur bahasa Melayu ya itu 19 juta ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim ya, ada pernyataan
Bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya. Dalaman budaya dan warisan sejarah, literatur dan karya seni. Bahasa Indonesia telah melahirkan banyak karya sastra, puisi, dan lagu yang diakui secara internasional. Sastrawan seperti Pramoedya Anantatoer telah mengangkat bahasa Indonesia di kancah global. Simbol identitas nasional. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat diplomasi budaya, seperti dalam seni, musik, dan film, memperkuat posisinya sebagai representasi budaya Indonesia. Saya biasanya menghitung bahasa Indonesia sebagai bahasa kelima besar di dunia, bukan ke-10. Jadi jumlah penutur mengatasi 300 juta orang sebenarnya. Bahasa Melayu dalam perspektif. Bahasa Melayu memiliki kontribusi historis yang tak bisa diabaikan. Akar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Kedua bahasa memiliki banyak kesamaan dalam kosakata dan tata bahasa. Alasan utama bahasa Indonesia lebih layak diakui. Peningkatan fungsi dan penggunaan. Bahasa Indonesia berkembang lebih jauh dari sekadar bahasa tradisional menjadi bahasa modern yang digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, dan diplomasi. We need to enrich our language to begin with. I don't know how many words in Malay today. How many words of Malay? The number of words in the Malay language. How many? Anyone? In Bahasa Indonesia, we have 150,000 words in Bahasa Indonesia. And I remember when I started my job as Minister of Education, at that time it was only around 90,000. So I told our team, we need to enrich our language because 90,000 is not enough. Do you know how many words in the language, in English language? 1 million. And 7,000 additional words every year. How many languages in Arabic? 12.7 million words. Okay? So when you talk about our language becoming a language of international community, you really need to do our homework, enrich our language. How do we enrich our language? Absorb local language across the archipelago. Across the archipelago. Because in many local languages, even the word falling, it can be 20 words of falling. If you fall to the front, that's a different word. If you fall to the back, that's a different word. If you fall because it's slippery, that's a different word. And if you fall because there is a hole, it's a different word. What I'm saying is that, richness of a language is important when you present it to the international community as an international language. So that is why it's important for us here in Indonesia and Malaysia to continue enriching our language so that we can stand up in the international community and presenting our language to the world. But if we haven't done our homework, wait a minute. Bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur aktif yang jauh lebih banyak dibanding bahasa Melayu, meskipun bahasa Melayu digunakan di beberapa negara. Sementara bahasa Melayu sering dianggap sebagai salah satu dari beberapa bahasa resmi di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura, bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa nasional dan resmi di Indonesia, menjadikannya lebih unik dalam konteks politik dan budaya. Daripada pemerhatian umum, ramai ahli politik sendiri tidak fasih dalam berbahasa Melayu. Jadi bagaimanakah kalau pemimpin negara kita pun kita lihat di kalangan ahli politik ini tidak fasih berbahasa Melayu, bagaimana rakyat yang lain? Adakah perkara ini akan dibiarkan berterusan begitu saja oleh pihak DBP dan kerajaan? Ini situasi yang malang sebenarnya, kerana kita pernah ada slogan kepemimpinan beri teladan. Jadi teladan ini bukan hanya dalam soal kehebatan memimpin, berpidato, juga kehebatan dalam soal penguasaan bahasa. Alat komunikasi penting. Jadi pada hemat saya, oleh sebab itu kita biasa menyarankan
wakil ataupun calon nak menjadi wakil rakyat, nak bertahan di pilihan raya itu harus juga ada pemberatan segi penguasaan bahasa. Yang sampai di parlimen tergagap-gagap nak cakap tentang rangsangan ekonomi, rangsangan tu 10 kali sebagai tak jadi perkataan rangsangan. Dalam kalangan warga negara kita boleh dikatakan ramai juga yang tidak menguasai bahasa Melayu, sedangkan itu bahasa negara. Jadi kita perlu lihat kembali kenapa hal sedemikian boleh. Ini satu persoalan nasional ini. Warga negara yang tidak boleh berbahasa negara ini tidak berlaku di tempat lain, hanya di Malaysia. Dan seperti yang saya katakan, kita gagal dalam pembentukan negara bangsa. Kesimpulan, pengakuan UNESCO terhadap bahasa Indonesia bukanlah upaya untuk membandingkan atau mengungguli bahasa Melayu, melainkan penghormatan atas kontribusi spesifik bahasa Indonesia terhadap keanekaragaman budaya dunia. Bahasa Melayu juga sangat layak mendapatkan pengakuan yang sama, terutama mengingat perannya dalam sejarah dan kebudayaan Asia Tenggara. Pengakuan ini sebaiknya menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama budaya antara Indonesia dan Malaysia, bukan menjadi sumber persaingan.